Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agus Jaya Mahendra, induk mahasiswa 0533177665, Fakultas Ilmu Hukum dan asal UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses mediasi perceraian. Untuk tahapan awal yaitu gugatan perceraian. Poin pertama yaitu proses hukum dimulai ketika salah satu pihak istri sebagai penggugat dan suami sebagai pemohon. Yang kedua adalah mendaftarkan gugatannya secara resmi ke pengadilan berwenang, dan yang ketiga adalah pendaftaran ini bisa dilakukan secara manual di PTSP, yaitu pelayanan tepat satu pintu di pengadilan, atau secara online melalui sistem e-court. Untuk tahapan yang kedua yaitu pemanggilan para pihak. Untuk poin pertama yaitu ketua pengadilan menetapkan majelis hakim dan hari sidang setelah gugatan didaftarkan dan nomor perkara keluar. Poin keduanya yaitu pengadilan kemudian mengirimkan panggilan resmi kepada penggugat dan tergugat. Dan yang ketiga adalah pengadilan mengirimkan surat ini langsung ke alamat domisili masing-masing pihak untuk meminta mereka hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu penunjukan mediator. Jika yang ingin menggunakan mediator, Anda dapat memilih antara dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mediator hakim, yang merupakan hakim di pengadilan yang tidak memeriksa kasus Anda. Dan pilihan yang kedua adalah mediator non-hakim, yang merupakan profesional swasta seperti psikolog, tokoh agama, atau advokat yang menerima sertifikat mediasi resmi dari Mahkamah Agung yang membayar pihak. Untuk tahapan yang keempat yaitu sidang pertama. Pada sidang pertama yaitu majelis hakim memeriksa kehadiran para pihak. Kemudian hakim akan mengidentifikasi tergugat dan penggugat. Kemudian kehadiran kedua belah pihak secara prinsipal, yaitu suami dan istri, adalah syarat utama untuk melanjutkan ke tahap mediasi. Kemudian suami dan istri harus hadir secara langsung, bukan hanya diwakili oleh pengacara atau kuasa hukumnya. Tahapan yang kelima yaitu proses mediasi. Pada proses mediasi ini, mediator akan mengatur pertemuan di ruang mediasi khusus, dan proses ini akan berlangsung selama 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk, dengan persetujuan kedua pihak dapat diperpanjang hingga 15 hari. Terus mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu berbicara, mengurangi keterangan, membantu mencapai kesepakatan, dan mempelajari keinginan sebenarnya suami dan istri tanpa memihak salah satunya. Pada tahapan poin ke-6 yaitu hasil mediasinya. Hasil mediasinya yaitu mediator akan menentukan jalan perundingan setelah beberapa pertemuan. 3 skenario utama muncul sebagai hasil dari langkah ini, yaitu yang pertama adalah rujuk hasil atau damai sepenuhnya, dan suami istri setuju untuk memperbaiki rumah tangga, maka mediator bertanggung jawab untuk menyusun kesepakatan perdamaian. Untuk skenario yang kedua yaitu jika itu berhasil sebagian, maka sepakat cerai damai akibatnya. Suami dan istrinya masih ingin bercerai, tetapi mereka setuju untuk memenuhi hak-hak setelah cerai. Dan skenario yang ketiga adalah jika salah satu pihak dianggap tidak beritikat baik, misalnya sengaja menolak panggilan mediasi 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka mediasi dinyatakan gagal. Pada poin ke-7 yaitu keputusan hakim. Pada putusan hakim yaitu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan setelah seluruh proses pembuktian selesai. Para pihak menyampaikan kesimpulan mereka. Kemudian pada sidang terakhir, hakim akan membacakan keputusan atau penetapan jika cerai talak yang telah diputuskan. Pada putusan ini mencakup keputusan akhir tentang apakah gugatan perceraian tersebut diterima, ditolak, atau tidak dapat diterima, serta keputusan mengenai hak asuh dan nafkah bagi anak yang ikut digugat. Sekian, terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi para Bapak Ibu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.